Halo, selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Nah, ada berita baru nih bos. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, diwartakan bahwa PT Dirgantara Indonesia atau PTDI kini tengah mengerjakan beberapa proyek inovasi yang salah satunya adalah rudal nasional. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Elvin Guntoro, mengungkapkan bahwa ada 3 inovasi yang kini tengah dikembangkan oleh PTDI kendati pasar aerospace global tengah menurun. Ketiganya sekaligus merupakan bagian dari program strategis nasional, yakni drone tempur elang hitam atau Punamail, yang merupakan pesawat udara nirawak jenis medium altitude long endurance, pesawat N219 amfibi atau 219A, dan rudal nasional. Pesawat N219 amfibi misalnya bisa menjadi penghubung yang efektif antara pulau-pulau di Indonesia. Penerbangan dan perkapalan itu menjadi bagian penting pada negara seperti Indonesia ini. Fungsinya adalah untuk menjangkau dan menghubungkan wilayah 3T, yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal, kata Elvin. Selain itu, Elvin juga mengatakan bahwa keberadaan pesawat N219 amfibi tersebut juga bisa memangkas kebutuhan infrastruktur bandara, sekaligus mendorong pengembangan sektor wisata tanpa perlu bergantung pada keberadaan bandara, karena bisa landing di kawasan pantai pulau wisata yang dituju wisatawan, katanya. Pesawat N219 amfibi saat ini tengah menjalani pengembangan floater atau kaki pelampung yang akan dipasang di bagian badan pesawat pengganti roda pendarat. Dengan demikian pesawat tersebut bisa lepas landas sekaligus mendarat di permukaan air. Adapun 2 inovasi lainnya dinilai strategis karena untuk kemandirian industri pertahanan dalam negeri serta pertahanan keamanan nasional. Dimulai dari Punamail elang hitam yang dikembangkan oleh konsorsium yang terdiri dari PTDI sebagai lead integrator, lalu PT Land Industri 8, Balitbang Kemhan, Dislitbang TNI Angkatan Udara, Potan Kemhan, BPPT, serta ETB. Drone tempur elang hitam dirancang sanggup terbang selama 24 jam dan akan dikembangkan terus hingga bisa dipergunakan untuk kombatan, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI Angkatan Udara. Dan adapun untuk rudal atau peluru kendali nasional juga dikembangkan oleh konsorsium yang terdiri dari PTDI sebagai lead integrator, PT Land Industri, PT Pindad, serta PT Mulatama. Rudal yang dikembangkan adalah rudal jenis darat ke darat untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI. Adapun target sertifikasi dari rudal tersebut pada tahun 2024 mendatang. PTDI saat ini juga tengah menuntaskan sejumlah kontrak berjalan dari dalam dan luar negeri. Untuk dalam negeri, beberapa di antaranya adalah kontrak 9 unit Bell 412 EP TNI Angkatan Darat, yang 5 unit sudah diserahkan. 9 unit NC-212I pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Udara, yang 1 unit sudah diserahkan dan satunya lagi menyusul dalam waktu dekat, serta 1 unit CN-235 pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Laut yang akan diserahkan di kuartal 1 tahun 2022. Adapun pesanan dari kontrak dengan pelanggan luar negeri diantaranya adalah 1 unit pesawat NC-212I untuk Thailand yang saat ini tengah diproduksi. PTDI juga masih menjalankan bisnis aerostruktur dalam kerjasama strategis dengan industri pertahanan global, diantaranya dengan Airbus Group, Bell Helicopter, dan Spirit Aerosystems. PT Dirgantara Indonesia juga memegang kontrak pekerjaan servis untuk pelanggan dari dalam dan luar negeri. PTDI tengah menyiapkan peta konsep pengembangan bisnis MRO atau Maintenance, Repair, and Overhaul yang ditargetkan nantinya bisa menjadi recurring income. Menurut Elvin, PTDI sudah sempat untung 150 miliar pada tahun 2019 lalu, sebelum anjlok lagi karena pandemi pada tahun 2020.
Dilanjutkan dengan berita dari PT PAL Indonesia yang mendapat suntikan dana sebesar 1,2 triliun untuk memproduksi kapal selam secara mandiri. Nah, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, diwartakan bahwa PT PAL Indonesia mendapatkan penyertaan modal negara atau PMN pada APBN tahun anggaran 2021 sebesar 1,28 triliun untuk melengkapi fasilitas hanggar kapal selam. PT PAL Indonesia Persero akan mengelola dana PMN tersebut dengan mewujudkan cita-cita pembangunan kapal selam dari lingkup Joint Section, Test and Trial, Sea Acceptance, Test including preset, sampai dengan penyusunan working standard hingga menjadi whole local production yang semua komponennya diproduksi sendiri. Penyertaan modal negara atau PMN itu pada APBN tahun anggaran 2021 sebesar 1,28 triliun digunakan untuk peningkatan kemampuan produksi, SDM, dan fasilitas pendukung lainnya. CEO PT PAL Indonesia, Dr. Kaharudin Djenot, saat menyambut kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra ke PT PAL Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2021 lalu mengatakan, fasilitas hanggar kapal selam yang dimiliki PT PAL Indonesia memiliki kapasitas produksi kapal selam secara bersamaan sebanyak 4 kapal selam jenis Scorpene atau sejenis dan 2 kapal selam jenis Midget berukuran 30 meter. Adapun pemberian dana PMN pada PT PAL Indonesia Persero akan mendukung perwujudan whole local production selaras dengan yang dicita-citakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Mantap bukan? Nah, gimana menurut kalian? Silahkan komen untuk kemajuan bangsa Indonesia dan jangan lupa klik subscribe.